Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Nah, anak-anak, sebelum itu Ibu memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Fatmawati Abjul, biasa dipanggil dengan Ibu Wati. Nah, ada yang di sini yang bisa memimpin doa pada hari ini? Nah, coba untuk ketua kelas silahkan pimpin doa pada hari ini. Nah, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah berani memimpin doa pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, ada yang tidak hadir pada hari ini? Ya, alhamdulillah hadir semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat ya. Anak-anak, Ibu mau bertanya kepada kalian. Ada yang di sini pernah membantu atau menolong teman yang sedang kesusahan? Ya, biasanya menolong apa saja anak-anak? Ya, benar. Kita itu harus selalu menolong teman yang sedang terkena musibah, baik itu dalam terkena musibah banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, yang kalian sudah sebutkan itu merupakan salah satu sikap yang baik dan terpuji dengan membantu teman atau orang lain yang sedang kesusahan. Itu menunjukkan kalian itu peduli kepada teman atau sesama manusia. Nah, kita itu apabila menolong sesama teman, kita itu harus ikhlas dan tulus, tanpa pamrih. Jadi artinya tanpa mengharapkan imbalan jasa. Nah, anak-anak, jadi pembelajaran kita pada hari ini itu tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 4 yaitu tentang berbagai pekerjaan, subtema 1 beragam jenis pekerjaan, dan pada pembelajaran ke-1. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah melakukan kegiatan pengamatan gambar kegiatan ekonomi penduduk Indonesia, peserta didik mampu menyampaikan nama pekerjaan, tempat, dan tugas pada gambar dengan percaya diri. Setelah melakukan pengamatan mengenai peristiwa dalam tabel, peserta didik mampu mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kedua Pancasila. Nah, yang ketiga yaitu setelah melakukan pengamatan mengenai peristiwa-peristiwa dalam tabel, peserta didik mampu menyampaikan tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan nilai sila Pancasila yang kedua dengan percaya diri. Nah, adik-adik, silahkan kalian perhatikan gambar pada halaman 29. Di sini terdapat gambar 1.3.2 di mana gambar tersebut itu tim SAR menolong korban gempa bumi, dan gambar yang 1.1-nya itu gambar tim SAR menolong korban bencana banjir. Nah, anak-anak, mau bertanya, apa itu tim SAR? Tim SAR itu, ada yang tahu? Tim SAR itu merupakan salah satu tim atau anggota atau beberapa orang yang melakukan suatu kegiatan kemanusiaan secara sukarela tanpa pamrih. Nah, jadi anak-anak, apabila kalian menolong sesama teman itu, kalian tidak harus menerima atau mengharapkan suatu imbalan jasa. Nah, di sini coba kalian perhatikan, di sini terdapat cerita atau suatu bacaan yang dimana tentang pamanku anggota tim SAR. Di situ pada halaman 29.
Nah, pamanku anggota tim SAR. Hujan deras mengguyur kota kelahiranku Magelang. Hujan tersebut memicu bencana banjir Dusun Deles, Desa Cintosomo, Kecamatan Grabak, Magelang merupakan salah satu daerah yang terkena banjir. Musibah tersebut mengakibatkan banyak kerugian, banyak rumah tergenang air, harta benda penduduk pun hanyut terbawa banjir. Banyak warga terpaksa mengungsi. Nah, dari cerita tersebut, dari cerita paman anggota tim SAR ini, bahwa di sini kalian harus dari bacaan tersebut pada paman anggota tim SAR itu kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan, yaitu sebagai berikut: di mana terjadinya banjir, siapakah paman Hari, dan apa yang dimaksud dengan SAR. Di mana, kata di mana itu menunjukkan tempat. Jadi dari cerita tersebut kalian bisa menentukan tempat yang terjadi banjir tersebut. Nah, sekarang anak-anak, di dalam cerita tersebut pasti terdapat tokoh cerita, watak tokoh cerita, isi cerita dan teladan dalam cerita. Nah, di situ kalian bisa menentukannya dengan membuat tabel sebagai berikut. Sudah terdapat silahkan lihat di buku yang itu sudah terdapat di halaman pada tabel 1.3.1 tentang laporan hasil diskusi membaca cerita. Silahkan kalian isi. Nah sekarang anak-anak, pekerjaan dari seorang tim SAR itu merupakan salah satu jenis pekerjaan. Nah, di sini ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar? Ya, benar. Jenis-jenis yaitu ada pekerjaannya itu seperti guru, dokter, polisi, nelayan, petani, tukang cukur, sopir, dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari jenis pekerjaan. Nah, adik-adik, contohnya itu tugas dari seorang dokter itu yaitu mengobati dan melayani atau mencegah timbulnya penyakit. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar pada halaman 33 ini sampai halaman 35. Di sini terdapat gambar kegiatan petani. Ada jenis pekerjaannya yaitu petani. Nama pekerjaannya petani, tempat bekerja di pedesaan di daerah daratan rendah. Tugas pekerjaannya itu menanam padi dan merawat hingga panen serta mengelola padi menjadi beras. Tanggung jawabnya itu memasok persediaan beras bagi masyarakat. Di sini kalian bisa mengerjakannya sesuai dengan pada gambar halaman 33 sampai 35. Silahkan kalian buka di buku kalian masing-masing. Nah, adik-adik, dari jenis-jenis pekerjaan yang kalian sudah sebutkan, kita ketahui bahwa jenis pekerjaan itu beragam-ragam. Salah satunya yaitu tim SAR. Tim SAR ini bertugas yaitu mencari dan menyelamatkan orang yang terkena musibah dan memiliki jiwa, dan tim SAR ini memiliki jiwa sosial yang tinggi. Pekerjaan dari tim SAR itu sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu berjiwa manusia. Nah, apakah adik-adik masih ingat
dengan lambang silah kedua Pancasila. Ya, silah kedua Pancasila itu gambarnya itu rantai atau tali rantai. Itu merupakan lambang dari silah kedua Pancasila. Nah, tahukah kamu makna gambar di atas dari hubungannya dengan silah kedua Pancasila? Dan gambar tali rantai bermata bulatan dan persegi di atas adalah lambang silah kedua Pancasila. Mata rantai bulat yang berjumlah 9 itu melambangkan unsur perempuan. Sebaliknya mata rantai persegi itu yang berjumlah 8 itu melambangkan unsur laki-laki. Ketujuh mata rantai itu sambung menyambung, tidak terputus, yang melambangkan unsur generasi penerus yang turun-temurun. Nah, adik-adik, silahkan kalian perhatikan gambar pada tabel berikut ini tentang tindakan atas suatu peristiwa. Silahkan kalian kerjakan seperti pada buku kalian masing-masing. Di sini terdapat peristiwanya, yaitu teman satu kelas yang akan tertimpa musibah banjir, dan tindakan yang akan dilakukan yaitu memberi bantuan dengan upaya penggalangan dana sesuai kemampuan. Jadi adik-adik dapat mengisi tabel berikut sesuai dengan tindakan apa yang adik-adik lakukan. Ini terdapat peristiwa teman sakit di dalam kelas, ada teman yang merasa paling kaya di sekolah, yang keempat teman yang sedang bersedih karena anggota keluarganya meninggal dunia, dan terakhir ada teman yang berselisih pendapat. Itu hasilnya bisa dikumpulkan kepada guru dan akan diberi nilai. Nah, adik-adik ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, oke, baik. Kita akan menyimpulkan bersama-sama. Jadi kesimpulannya kita itu sudah belajar tentang nilai-nilai sila Pancasila kedua dan berbagai jenis pekerjaan. Jadi anak-anak kita itu harus menerapkan nilai-nilai Pancasila pada diri kita sendiri. Kita juga itu harus tolong menolong antar sesama tanpa pamrih dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa pimpin doa? Ya, oke, baik. Ibu pimpin saja ya anak-anak. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.